Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fadhil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم أنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتربوا بقلب سليم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين وتكن منكم أمتي يدعو إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mengandung pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa seperti ini insya Allah akan dapat melahirkan sikap disiplin dalam melaksanakan kewajiban selaku hamba Allah. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian dalam kehidupan ini, tidak ada bahaya yang lebih besar yaitu melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini, khotib akan menyampaikan tentang nilai amalan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia. Begitu mulianya hari Jumat ini, sehingga nanti kelak di akhirat pun masih akan ada hari Jumat. Setiap hari Jumat ahli surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibuat sosok seperti sosok mereka pada hari Jumat siang hari ini. Siapa yang di dunia menempati sok yang pertama, maka pada hari Jumat yang ada di akhirat nanti, mereka akan menduduki sok yang pertama ketika mereka dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat di akhirat nanti dinamakan Yaumul Majid, hari yang nikmat-nikmat, anugerah-anugerah Allah akan ditambah lagi untuk ahli surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Jumat ini menyadarkan kepada kita, setiap orang yang beriman, bahwasanya amalan manusia ini nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dibuat manusia ada nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan-keburukan yang dibuat manusia ini resikonya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, janganlah kamu meremehkan amalan manusia, karena amalan manusia ini dampaknya sangat besar. Amalan manusia walaupun sekecil apapun
adalah sangat besar sebagai bukti dan besarnya amalan manusia ini, sehingga tidak ada amalan manusia, ucapan manusia, kecuali pasti ditulis oleh para malaikat kirama katibin untuk mencatat seluruh amalan manusia dan seluruh ucapan manusia. Ini menunjukkan bahwa seluruh amalan manusia ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan, "Uridatul alayya a'malu ummati." Seluruh amalan umat ini semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menyadarkan kepada kita bahwa seluruh amalan kita ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan manusia ini juga sangat besar. Kenapa? Amalan manusia ini sangat besar karena seluruh amalan manusia ini dibuat di depan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dilihat oleh Allah. Amalan kita didengar oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Amalan walaupun sekecil apapun, kalau dibuat di depan raja, maka nilainya jadi besar. Kesalahan walaupun sekecil apapun, kalau dibuat di depan raja yang maha besar, maka kesalahan itu jadi besar. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang kecil kelihatannya, tetapi kalau dibuat di depan seorang raja, maka jadi besar. Bagaimana kalau amalan kebaikan atau keberkahan ini dibuat di depan yang maha besar, di depan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perkara kecil. Sekecil-kecilnya kebaikan menjadi besar, sekecil-kecilnya keburukan juga menjadi besar. Amalan manusia ini menjadi besar juga karena manusia adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah khalifatullah, petugas Allah yang Allah kirim ke muka bumi ini. Karena manusia ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai khalifatullah, sampai malaikat yang sudah ibadah jutaan tahun disuruh sujud kepada kakek kita manusia, yaitu Adam alaihi salam. Karena manusia ini adalah makhluk yang mulia, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kebaikan atau keburukan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan manusia ini juga bisa menjadi sangat besar karena manusia ini, umat ini telah diistimewakan oleh Allah menjadi penanggung jawab agama. Setiap orang Islam adalah penanggung jawab agama. Maka amalan seseorang penanggung jawab ini dampaknya akan besar menurut tanggung jawabnya. Kebaikan-kebaikan seseorang penanggung jawab, akibat dan dampaknya akan besar bagi orang-orang yang di bawahnya. Keteledoran atau kebaikan seseorang raja, maka akibatnya bagi seluruh kerajaannya. Umat ini bukan tanggung jawab kecil. Umat ini tanggung jawabnya adalah meneruskan tanggung jawab para nabi dan para rasul. Tanggung jawabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbuatan ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga keteledoran umat ini resikonya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keteledoran umat ini yang akan celaka bukan dirinya sendiri, tetapi dia akan mencelakakan orang banyak. Begitu juga kebaikan umat ini akibatnya bukan kepada dirinya sendiri, tetapi akibatnya pada orang banyak juga.
Sampai amalan-amalan yang kelihatannya amalan pribadi, tetapi dampaknya kepada umat juga. Kata para ulama, seperti sholat. Apabila ada orang sholat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka sholat dia tadi barokahnya bukan untuk dirinya sendiri, karena dia telah berdoa untuk umat. Jadi kalau kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka seluruh umat ini mendapatkan barokahnya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barokahnya sholat tadi adalah untuk seluruh umat, bukan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau orang itu tidak sholat, walaupun sholat ini kelihatannya amalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan orang lain, tetapi seseorang tidak sholat berarti merugikan seluruh umat Islam. Sehingga banyak orang Islam rajin sholat, rajin ngaji, pandai ilmu, tetapi tidak bisa rukun damai karena umat Islam sendiri banyak tidak mengerjakan sholat. Inilah amalan-amalan orang Islam yang tidak mengamalkan sholat, akibatnya kita juga menuai juga. Begitu juga umat Islam yang sholatnya istiqomah berjamaah, maka akan membawa kampung itu dipenuhi dengan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah, marilah kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk selalu istiqomah melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan panggilan Allah berupa azan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah, sehingga keluarga kita, kampung kita dipenuhi dengan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholat itu menguntungkan seluruh umat, maka begitu juga meninggalkan sholat, dampaknya ini musibah bagi umat juga. Ini juga sebab karena dosa umat ini begitu besar nilainya. Begitu juga kebaikan umat ini sangat besar nilainya, karena setiap amalan manusia ini berdampak kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua anak Adam, yaitu Habil dan Habil. Habil telah membunuh Habil ribuan tahun yang lalu, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap ada pembunuhan di dunia ini, maka Habil akan mendapatkan bagian dosanya. Padahal secara zahir, pembunuhan-pembunuhan yang ada sekarang ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan Habil. Tetapi karena Habil itu yang memulai amalan yang buruk, maka seluruh keburukan yang terjadi setelah dia mendapatkan resikonya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mafhum mukhalafahnya, apabila kita berbuat kebaikan-kebaikan, kita akan mendapatkan bagian kebaikan-kebaikan orang yang berbuat kebaikan setelah kita. Jadi kalau kita mengamalkan agama, mengajarkan agama, setelah kita tiada, orang itu mengamalkan agama, kita tetap mendapatkan pahala sampai nanti hari kiamat. Untuk itu mari kita hidupkan taklim-taklim di masjid, kemudian melaksanakan pengajian-pengajian sehingga kita terus diingatkan, sehingga kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amalan manusia ini baik atau buruk sangat-sangat besar nilainya. Maka jangan sampai kita meremehkan amalan kebaikan apa saja, dan jangan sampai kita meremehkan keburukan apa saja. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal abadi selama-lamanya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Maka setelah di dunia ini hanya sebentar sebagai ujian. Setelah ujiannya selesai, maka akan dipindah ke akhirat, yaitu dengan kematian. Maka kebaikan akibatnya akan menjadi kekal abadi, begitu juga keburukan akibatnya akan menjadi kekal abadi, kecuali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat ini yang mulia ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita perbarui niat kita, semangat kita untuk menghabiskan umur kita yang tinggal beberapa hari di dunia ini untuk berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak akan mungkin bisa berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya kecuali kita ini ada dalam suasana kebaikan.
Kalau kita ciptakan di keluarga kita kebaikan, maka timbul kebaikan di keluarga kita. Kalau di antara tetangga dengan tetangga kita timbulkan kebaikan, maka seluruh kampung akan menjadi baik. Suasana perjuangan Rasulullah kita hidupkan, senantiasa kita duduk dalam perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan usaha kebaikan terus kita amalkan, maka akan mudah bagi kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah SWT untuk mudah mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak tingkat, ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَشْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قديمون إلى الله وتنسوا ما قد نصيبا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وآله وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا من أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهدنا بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريبنا وما حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا وليؤمنين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.